Salam, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema kali ini akan saya beri judul, siapakah antikris itu? Yang namanya anti jelas mereka yang tidak percaya kepada Kristus, hidup di luar Kristus, dan yang pasti mereka menentang Kristus. Saya sampaikan judul ini untuk kita belajar lebih jeli lagi tentang antikristus. Bapak Ibu Saudara, musuh kita jelas bukan darah dan daging atau manusia, karena Yesus tidak pernah mengajarkan bencilah musuhmu dan bunuhlah mereka yang menganiaya kamu, melainkan kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Jadi dalam hal ini, jika kita belajar tentang antikristus, firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas sekali lagi ketika kita berbicara tentang antikris, kita harus memiliki dasar kebenaran. Siapakah mereka yang memang benar-benar anti terhadap Kristus? Dan pada dasarnya Tuhan ingin semua orang mengenal kebenaran, sebab Kristus adalah kebenaran. Dan Tuhan juga rindu semua orang memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Namun pada kenyataannya kita tahu bahwa dunia dengan segala keinginannya selalu berjuang untuk menentang tentang kebenaran Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar memahami siapakah sebenarnya antikristus itu. Kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita siapakah dia antikristus sebenarnya. Jelas dikatakan siapakah pendusta itu. Kita tahu bahwa bapak segala dusta, bapak segala pendusta atau pembohong adalah iblis, yaitu Lucifer yang pernah tinggal dalam kerajaan surga dan tahu siapa Allah yang sebenarnya. Namun dia menyangkalinya. Kenapa dia menyangkalinya? Karena dia selalu ingin memberontak dan bertolak belakang dengan Allah. Sebagai malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, dia ingin selalu memberontak. Sehingga dengan sikap seperti ini, dia selalu ingin menentang tentang keberadaan Allah dan kebenarannya. Jadi sekali lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 menjelaskan siapakah pendusta itu. Jadi dari awal kita bisa diberikan pengertian bahwa pendusta itu adalah iblis atau Lucifer. Kita akan melihat pemahaman selanjutnya, yaitu Kristus. Kristus adalah terjemahan untuk bahasa Ibrani, artinya Mesias, dan dipakai sebagai gelar untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos, yang berarti yang diurapi. Artinya dituangi minyak di kepalanya. Kristus adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus, karena orang Kristen, jemaat mula-mula yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan sejak masa Perjanjian Lama. Jadi kita memahami dulu arti daripada Kristus itu sendiri. Sedangkan anti itu adalah menolak atau menentang. Dan menyangkal Yesus Kristus adalah menyangkal keberadaan Allah Tritunggal tentunya. Seperti yang kita percayai, seperti yang kita imani. Dan mereka menyangkal walaupun keberadaan Yesus sebagai manusia dan Allah bersama rohnya itu adalah nyata.
dalam wujud Tritunggal Maha Kudus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mereka menyangkal tentang keberadaan Allah yang Tritunggal, yaitu satu dalam tiga, tiga di dalam satu. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa mereka tidak mengakui keberadaan Allah ini? Karena jelas dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi ayat ini menekankan dan menjelaskan kepada kita bahwa memang iblis adalah bapa dari segala pendusta. Ya, dia tahu keberadaan Allah yang luar biasa. Dia diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Tapi dia menyatakan tidak ada. Itu sama dengan pendusta atau berdusta, dan memang dia adalah pendusta atau pembohong. Jadi jelas sekali bahwa antikris itu diawali oleh iblis, dan tokohnya adalah Lucifer. Dia yang selalu menentang akan kebenaran dan memberontak akan kebenaran Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi jelas bahwa yang pertama antikris itu diawali oleh iblis atau Lucifer yang menentang tentang keberadaan dan kebenaran Allah. 1 Yohanes 2 ayat 23 mengatakan, "Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa." Ayat ini menjelaskan kesatuan Allah Tritunggal, di mana Allah menjelma menjadi manusia. Dan sebab itu Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini adalah wujud daripada pribadi Allah. Adalah satu, esa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jelas mereka yang menolak Yesus Kristus adalah menolak pernyataan pribadi Allah Tritunggal dalam wujud manusia Yesus, yang mana ia telah dinyatakan dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sehingga Roma pasal yang ke-10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat yang 10 ditegaskan lagi, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan." Jadi jika hati kita percaya, maka Tuhan akan membenarkan kita. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas ayat ini memberikan kita kekuatan, semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini, bagian yang pertama, antikris adalah diawali oleh iblis sebagai bapak pendusta, bapak pembohong. Dia yang menyangkali keberadaan Allah yang benar, dan dia menentang segala kebenaran yang Allah nyatakan.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, siapakah antikris itu? Yaitu mereka yang bersama dengan kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengaku percaya, tetapi mereka mengasihi dunia dan kesenangannya. Dan mereka masih terus hidup di dalam dosa. Dan mereka memutarbalikkan Injil bersama beritanya, yaitu keselamatan, kehidupan, damai sejahtera. Bahkan berita tentang salib diputarbalikkan. Mereka tidak lagi mengakui akan kebenaran keselamatan di dalam salib, sehingga menempatkan diri mereka sebagai penentang Kristus dan kebenarannya. Jadi sekali lagi, mereka bersama dengan kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu." Jelas, jika kita lebih mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Jadi Tuhan rindu supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Mari kita akan lihat kebenaran ayat ini. "Anak-anakku," ayat yang ke-18. "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Dikatakan, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Di ayat 19 ini ada kalimat sungguh-sungguh ditulis 3 kali. Berarti mereka adalah orang-orang yang pernah bergabung atau menjadi percaya kepada Yesus. Namun dalam perjalanan hidup mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Jadi antikristus dikatakan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa antikristus jelas pribadi yang anti terhadap Kristus, anti terhadap kebenaran. Dan yang kedua yaitu pribadi-pribadi, manusia-manusia yang dulu percaya kepada Yesus tapi tidak sungguh-sungguh. Perlu digarisbawahi kata sungguh-sungguh ditulis 3 kali dalam ayat 19 ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam perjalanan setiap iman orang percaya, setiap orang Kristen pengikut Kristus, itu kita butuh kesungguhan, butuh ketaatan. Jelas ayat ini, supaya kita sungguh-sungguh. Ya, mengapa mereka memilih untuk keluar dari Kristus? Jelas karena mereka lebih mengasihi dunia, karena mereka lebih mencintai dunia ini. Mereka sudah tidak lagi mempercayai pertolongan Tuhan, tidak mempercayai dengan mujizat-mujizat Tuhan karena keadaan, situasi. Dan tidak sedikit mereka yang bahkan menjual iman kepada Yesus. Dijual karena mereka lebih mengasihi yang lain. Banyak peristiwa dalam hidup ini. Orang-orang yang dulunya Kristen, tetapi mereka meninggalkan iman kepada Kristus karena lebih mengasihi dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat kebenaran ini.
siapakah antikristus itu sebenarnya? Ya, mengapa mereka memilih untuk keluar? Jelas tadi saya katakan mereka lebih mengasihi dunia ini, dan itu keputusan mereka, itu adalah pilihan mereka. Bukankah hidup itu adalah pilihan? Saudara mau percaya dan tetap setia kepada Kristus, atau saudara mau pilih yang lain menurut kebenaran saudara? Atau lebih mengasihi dunia ini yang banyak menawarkan keinginan-keinginannya? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kisah tentang Yudas yang menyerahkan atau menjual Yesus. Dalam Markus 14 ayat 21 mengatakan, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini adalah suatu ungkapan yang dalam yang Yesus sampaikan di hadapan para murid pada waktu itu. Ya, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ya, sekiranya ia tidak dilahirkan. Tetapi Yesus mengatakan ini, mengungkapkan hal ini, itu mengandung makna yang dalam. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Kita tidak bisa mengubah sejarah, kita tidak bisa mengulang sejarah. Tetapi fakta membuktikan bahwa memang Yudas menyerahkan Yesus dan menjual Yesus. Dan Yesus berkata, sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku, Yudas memang bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Tetapi dia memiliki tujuan yang beda. Hatinya memiliki tujuan yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Ya, kita tidak bisa menghakimi juga, tapi kenyataannya Yudas menjual Yesus dan dia belikan tanah. Dan akhirnya Yudas mati dengan perut yang isinya keluar semua. Bapak Ibu Saudaraku, ini salah satu contoh bahwa mereka yang antikristus adalah mereka yang menentang kebenaran. Dan mereka lebih mengasihi dunia ini. Lalu ada pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Kristus Yesus tapi baik dengan kita? Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi jika mereka belum percaya Yesus, tinggal tunggu waktunya saja. Asal mereka tidak melawan kita. Memang Markus 9 di situ konteksnya tentang orang yang mengadakan mujizat demi nama Yesus. Lalu murid-muridnya heboh. Bagaimana dengan hal ini? Ayat 39 mengatakan, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tapi yang pasti dia berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini yang harus kita pegang, kebenaran. Apa yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang percaya dan menjadi pengikut Kristus yang tinggal di akhir zaman, mari kita kenakan tanda ini supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Yesus, yang memberikan hidup dan kekekalan. Yang pertama, mari kita kenakan tanda taat, tanda anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 2:3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jika kita sebagai pengikut Kristus mengikuti perintah-perintahnya, itu adalah wajib hukumnya bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itulah tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. 1 Yohanes 3:10 mengatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mari kita tetap hidup dengan ketaatan dan mengasihi semua orang.
Amin saudara. Sebab kasih itulah sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Hanya dengan kasih Allah semua orang bisa diselamatkan. Tergantung pilihan dalam hidup ini. Saudara mau pilih yang mana? Mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya, atau mengasihi Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, kita harus semakin sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Siapa yang memanggil kita? Yesus. Ya, siapakah pilihan kita? Yesus. Dan memang Yesus telah memilih kita, bukan kita memilih Yesus. Tuhan sudah panggil kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi umatnya, untuk menjadi kekasihnya. Amin. Yudas 1 ayat 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi jangan heran, di akhir zaman akan banyak orang-orang yang di luar Kristus, yang tidak mau hidup dalam kebenaran Kristus. Mereka akan tampil sebagai pengecek-pengecek, orang-orang yang tetap setia. Oleh sebab itu, mari kita semakin sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa kita akan beroleh hidup yang sesungguhnya. Kita bukan milik dunia ini, kita adalah milik Tuhan. Dan kelak kita akan kembali kepadanya. Bagi mereka yang percaya dan taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga saya akan tutup dengan ayat Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari semakin kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dia yang memampukan kita untuk menghadapi semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami untuk kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Memberkati keluarga kami, lingkungan dimanapun kami berada, kota kami, bahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dengan damai sejahtera, keselamatan, pemulihan, bahkan pengampunan dari Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku